semua, perkenalkan nama saya Tessa Julardi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengevaluasi teks berita. Mengevaluasi teks berita adalah proses mengkaji, menilai, dan menganalisis sebuah teks berita secara kritis untuk menentukan kualitas, keakuratan, kelengkapan, dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti struktur teks, penggunaan bahasa, fakta yang disajikan, dan ketaatan terhadap kaidah jurnalistik. Selanjutnya, struktur teks berita. Yang pertama, kepala berita berfungsi menarik perhatian pembaca, merangkum inti berita, memberikan gambaran umum tentang peristiwa. Yang kedua, teras berita berfungsi menjawab pertanyaan pokok 5W tambah 1H, yaitu what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, how, bagaimana. Merangkum informasi terpenting menjadi dasar pengembangan berita. Selanjutnya yang ketiga yaitu tubuh berita. Berfungsi mengembangkan informasi dari teras berita, memberikan penjelasan detail, menyajikan fakta pendukung, data, dan kutipan narasumber. Yang keempat, ekor berita. Berfungsi memberikan informasi tambahan, melengkapi fakta-fakta pendukung, dapat dipotong tanpa mengurangi inti berita. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Menggunakan bahasa Indonesia standar dan formal untuk menjaga kesan netralitas dan keobjektifan. Yang kedua, kalimat langsung. Digunakan untuk mengutip ucapan atau pertanyaan dari narasumber. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2 dan diikuti keterangan sumber. Contohnya, harga beras diperkirakan stabil hingga akhir tahun, ujar Menteri Perdagangan. Yang ketiga, konjungsi temporal atau kata hubung waktu. Digunakan untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian. Contoh, kemudian, setelah, sejak, akhirnya, saat itu. Yang keempat, kata keterangan waktu dan tempat. Untuk memberikan kejelasan mengenai kapan dan di mana peristiwa terjadi. Contoh, kemarin sore, di Jalan Sudirman pada pukul 10 WIB. Yang terakhir yaitu verba transitif dan intransitif. Verba atau kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan aksi yang terjadi. Berikutnya, contoh mengevaluasi teks berita. Judulnya, Kebakaran di Pasar Baru. Pada hari Selasa pagi, terjadi kebakaran di Pasar Baru. Kebakaran tersebut menghanguskan beberapa kios pedagang. Api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sekitar 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Evaluasi teks berita dari contoh tadi yaitu yang pertama, kelengkapan unsur berita 5W tambah 1H. Apa kebakaran, di mana pasar baru, kapan Selasa pagi, siapa petugas pemadam kebakaran, mengapa tidak dijelaskan bagaimana api dipadamkan dalam 1 jam. Penilaian unsur berita belum lengkap karena penyebab kebakaran tidak jelas. Yang kedua, kejelasan informasi. Informasi mudah dipahami tetapi masih kurang rinci. Yang ketiga, bahasa. Menggunakan bahasa baku dan kalimat singkat. Yang keempat, fakta. Berita bersifat faktual dan tidak mengandung opini. Jadi, kesimpulannya adalah evaluasi teks berita mencakup pemahaman bahwa berita adalah laporan kejadian faktual dan terkini yang harus diperiksa keakuratan, objektivitas, dan kelengkapannya. Evaluasi ini dilakukan dengan memahami struktur teks berita yang umumnya terdiri dari judul,
teras berita atau light yang memuat inti berita atau rumusan 5W tambah 1H, dan tubuh berita yang merinci informasi secara mendalam. Selain itu, evaluasi juga memperhatikan aspek kebahasaan, di mana teks berita harus menggunakan bahasa baku, lugas, efektif, dan kalimat langsung atau tidak langsung untuk mengutip sumber informasi, memastikan penyampaiannya jelas dan kredibel. Itulah materi mengevaluasi teks berita. Sekian, terima kasih.